Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Nisrina Putri Lahabu dari kelas HES 5A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Sebelum kita masuk pada perkembangan asuransi syariah di Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu asuransi syariah. Istilah asuransi dalam perkembangan Islam berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti, yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah asuransi itu sebenarnya bukan dari bahasa Belanda, akan tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurer, yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi dalam bahasa Inggris yaitu insurance, yang berarti asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata yaitu pertanggungan. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min. Penanggung disebut dengan mu'amin, tertanggung disebut dengan mu'aman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari namanya yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian at-ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli waris mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah disebutkan bahwa asuransi syariah
atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulum atau penganiayaan, riswa atau suap, barang haram, dan maksiat. Landasan hukum asuransi syariah. Apabila dilihat dari keseluruhan ayat Al-Quran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti at-ta'min ataupun at-takaful. Namun demikian, walaupun tidak dijelaskan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr 59 ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan." Ayat ini menjelaskan bahwa dasarnya Islam mengakui kecelakaan, musibah, dan kematian merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditolak. Hanya kita diminta membuat perencanaan di masa depan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, artinya Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami dari Al-Masyi, dari Haitsamah, dari An-Nu'man bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Islam itu laksana satu orang, di mana jika matanya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya ikut sakit. Dan jika kepalanya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya turut merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 6532. Sejarah asuransi syariah. Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masyarakat Arab, yaitu terdapatnya sistem akilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. Akilah merupakan penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diat dalam bentuk uang darah. Perkembangan praktik akilah yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masa pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Orang-orang yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya,
mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekah. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turut dalam perdagangan di Mekah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah. Perdagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Khadijah juga telah menyumbangkan dana kepada kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya. Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif hukum Islam, asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan syariah. Pada paruh abad ke-20, di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk takaful, yang kemudian berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara berpenduduk non-muslim, sekalipun di Eropa dan Amerika. Perkembangan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama The Islamic Insurance of Sudan. Pendirian ini terus berlanjut dan saat ini telah berdiri baik di negara-negara Timur Tengah, negara yang memiliki banyak penganut Islam seperti Pakistan, Lebanon, maupun Nigeria. Di negara barat sendiri seperti Inggris, pecahan Uni Soviet, dan Australia. Perkembangan paling pesat asuransi syariah di luar negara Timur Tengah adalah pada negara Malaysia. Pada negara Indonesia, asuransi atau takaful baru muncul pada tahun 1994. Seiring dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Takaful Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya PT Asuransi Takaful berdasarkan syariah. Sebenarnya sudah muncul 3 tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Dilihat pada masa sekarang, asuransi syariah itu melihat dari sejarah itu sudah sangat berkembang. Tetapi ketika ditanyakan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang beragama Islam, masih banyak yang kurang ketahui dengan asuransi syariah itu sendiri. Karena masih banyak masyarakat Indonesia, terutama agama Muslim, yang menggunakan asuransi konvensional. Sementara dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa asuransi konvensional itu sebenarnya mengandung unsur riba, sementara di Islam itu dilarang.
Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan asuransi syariah. Maka dari itu, solusi agar masyarakat mengetahui adanya asuransi syariah, maka kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu asuransi syariah. Karena kalau dilihat dari sejarah mungkin dikatakan sudah begitu berkembang. Namun pada kenyataannya sekarang, ketika kita menanyakan kepada masyarakat, mereka mengetahui apa itu asuransi syariah dan mereka menggunakan itu atau tidak, dan mereka banyak menjawab tidak mengetahui apa itu asuransi syariah. Maka dari itu, kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan asuransi syariah. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tidak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya dalam mata kuliah asuransi syariah, Bapak Adriandi Kasim SHI MH, yang sudah membimbing saya dalam perkuliahan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.